Kalau memang e-fishery melakukan fraud, memalsukan angka-angka yang ada di laporan keuangan ke investor, masa sih investornya nggak tahu kalau ada terjadi fraud? Masa sih investornya nggak curiga dengan angka-angka yang diberikan kepada mereka? Apakah para investor e-fishery selugu itu? Atau jangan-jangan sebenarnya mereka tahu? Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Sebelum gue mencoba membedah apakah para investor e-fishery ini tahu atau enggak, gue pengen ngajak lu, kita coba tarik ke belakang tentang sejarah investor startup ini, atau yang biasa disebut dengan venture capital. Jadi awal mulanya ini sebenarnya pasca Perang Dunia Kedua di Amerika Serikat, sekitar akhir tahun 1940-an awal sampai 1950-an. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, Amerika tuh mengalami booming ekonomi. Makanya kalau ada sebutan generasi baby boomers, ini adalah masa setelah Perang Dunia Kedua dan mengalami booming ekonomi. Banyak veteran perang itu pengen mendirikan bisnis, tapi sulit mendapatkan pendanaan dari bank. Karena bank melihat profil resiko bisnis mereka tuh tinggi. Jadi bank memang sampai sekarang pun tidak sembarangan memberikan pinjaman modal kepada usaha bisnis. Lalu, karena sulit mendapatkan pinjaman dari bank, lalu muncullah seorang yang bisa dibilang dia adalah pioneer atau bisa disebut bapak venture capital yang bernama George Doriot. Doriot mendirikan American Research and Development Corporation yang fokus mendanai perusahaan berteknologi tinggi pada saat itu ya, termasuk investasi awal di Digital Equipment Corporation. Nah, lalu venture capital ini itu booming banget di era tahun 1970 dan 80-an. Ini ditandai dengan lahirnya Apple dan Microsoft. Lalu juga ada katalis utamanya. Kebijakan pemerintah Amerika Serikat seperti pengurangan pajak, keuntungan modal, dan peraturan employee retirement yang memungkinkan saat itu dana pensiun tuh bisa berinvestasi di VC. Munculnya universitas seperti Stanford dan komunitas teknologi di California, tepatnya di Silicon Valley, yang akhirnya membuat Silicon Valley itu menjadi pusat teknologi dan juga venture capital. Dan for information aja, tadi kan lu juga mendengar kalau orang-orang yang pensiun itu bisa mendapatkan pengurangan pajak keuntungan modal kalau mereka taruh uangnya di VC. Venture capital pada dasarnya, kebanyakan dari mereka itu sebenarnya itu tidak mempunyai modal sendiri untuk mereka invest ke perusahaan-perusahaan startup teknologi. Gue pribadi sebenarnya merasa nggak pas kalau venture capital itu yang menjadi investornya. Karena kenapa? Karena sebenarnya venture capital itu mengumpulkan uang-uang dari para investor, entah investor secara pribadi atau perusahaan. Nah, ini yang biasa disebut dengan LP atau limited partner. Jadi bisa dibilang venture capital ini seperti semacam perantara atau ya bahasa gampangnya makelar sih. Nah, gue lanjut dulu tapi ya, gue lanjut ke era .com bubble. Ketika era internet pertama kali muncul di dunia sekitar tahun 90-an dan awal 2000-an, banyak perusahaan-perusahaan berbasiskan teknologi itu bermunculan. Dan VC mulai kasih duit ke perusahaan-perusahaan yang penting ada .com di belakangnya. Tapi permasalahannya adalah banyak perusahaan yang ada .com di belakangnya ini ternyata nggak solid. Dan akhirnya bubble-nya pecah. Sebenarnya kejadiannya mirip dengan kejadian sekarang. Dan kenapa venture capital tetap optimis, tetap mempertahankan bisnisnya? Karena walaupun terjadi .com bubble, tapi ada perusahaan-perusahaan yang sekarang menjadi perusahaan yang besar sekali itu survive, yaitu Google dan Amazon. Sehingga pola permainan seperti ini pun masih terus bisa eksis sampai di era yang ditandai dengan kesuksesan dari Facebook. Facebook namanya naik, lalu mulailah kita masuk ke era valuasi gila-gilaan dan banyak
orang berlomba-lomba ingin mendirikan startup dan bercita-cita menjadi unicorn. Unicorn itu adalah sebuah perusahaan startup dengan valuasi 1 miliar US dollar. Nah, lalu kenapa sih venture capital ini bermainnya valuasi? Kenapa mereka nggak bermain mencari perusahaan yang memang dari awal itu sudah profitable? Ini kan yang sering ditanyain kan, kenapa mereka mencarinya valuasi? Emang kalau mencari valuasi dong, mereka nggak mencari profit. Emangnya venture capital ini mendapatkan profit nanti dari mana? Kalau hanya mencari perusahaan yang penting valuasi dan perusahaannya rugi terus lagi. Jadi gini, model bisnis venture capital adalah investasi bisnis jangka panjang dengan resiko yang sangat tinggi. Mereka tuh mencari keuntungan dari sedikit perusahaan yang sukses. Portofolionya tuh biasanya ya, ini angka rata-rata sih walaupun nggak semua. Biasanya tuh dari 10 yang mereka invest, kemungkinan besar mungkin hanya satu yang berhasil. Sisanya kemana? Gagal, tutup, bangkrut. Nah, lalu mereka mendapatkan keuntungannya dari mana? Mereka mendapatkan keuntungan ketika akhirnya startup yang mereka danai itu akhirnya bisa exit. Exit ini ada dua cara, yaitu either startupnya IPO atau startupnya diakuisisi sama perusahaan lain yang lebih besar. Nah, narasi winner takes all, banyak VC itu percaya kalau di setiap industri itu hanya ada satu atau mungkin dua pemenang. Contoh di bisnis search engine, Google pemenangnya, atau di e-commerce, Amazon pemenangnya. Jadi memang mereka ingin mendominasi pasar terlebih dahulu. Yang penting pertumbuhan dari startup tersebut tuh bisa eksponensial. Dan mereka nggak peduli dengan profit dari startup tersebut. Nah, lalu mereka menciptakan dan mengunci valuasi ini. Pendanaan di startup itu tuh ada step-stepnya. Biasa tuh di step awal itu dinamakan dengan seed funding. Lalu meningkat lagi ke seri A, seri B, seri C, seri D. Dan ujungnya adalah tadi seperti gue bilang, IPO atau diakuisisi. Nah, setiap seri pendanaan ini itu selalu menambah dan meningkatkan valuasi dari startup. Jadi seakan-akan tercipta ilusi kalau startup ini berkembang pesat banget. Lu bayangin aja misal di tahap seed funding dapatnya let's say 100.000 US dollar, lalu ke seri A 1 juta US dollar, lalu ke seri B 5 juta US dollar, seri C 10 juta. Dan itu terus meningkat. Jadi harganya tuh naik. Harganya tuh seakan-akan ngegelembung. Karena valuasinya tiap round pendanaan itu naik terus, sehingga menciptakan investor lain yang belum masuk, wah gua harus ikutan masuk nih. Karena lu bayangin aja dari seri A 1 juta dolar, terus ke seri B bisa 10 juta dolar. Naiknya gede banget kan. Nah, mereka juga pengen ikutan. Semakin mereka lebih cepat masuk, semakin nanti ketika mendapatkan pendanaan berikutnya, otomatis valuasi yang mereka dapatkan akan semakin besar. Contoh misalnya ya, ada venture capital, dari awal mereka sudah taruh di satu startup, di seed funding, mereka invest di angka let's say 100.000 dolar saja. Nah, ketika di seri A, startup tersebut mendapatkan dana sebesar 1 juta US dollar, dan otomatis yang tadinya mereka taruh 100.000 US dollar, itu nilainya akan meningkat. Karena kenapa? Karena ada perusahaan lain atau ada investor lain yang taruh uang sebesar 1 juta US dollar dan menambah valuasi dari share saham yang mereka sudah punya sebelumnya. Yang tadinya mereka taruh 100.000 US dollar, dengan perhitungan segala macam, bisa jadi mereka mendapatkan kenaikan bisa let's say 10 atau 20%. Walaupun tetap ya, belum bisa mereka cash out. Karena itu adalah hitung-hitungan secara di atas kertas. Valuasi yang sudah mereka taruh mendapatkan let's say 10% saham, karena ada menaruh uang lebih besar lagi, otomatis 10% saham tadi yang tadinya nilainya hanya 100.000 US dollar bertambah. Nah, dampaknya karena terlalu fokus pada valuasi adalah yang kita lihat sekarang, yang terjadi di e-fishery. Dan sebenarnya e-fishery ini bukan kasus pertama. Karena sebelum-sebelumnya di negara lain sudah terjadi beberapa kali kasus fraud dengan ngotak-ngatik angka, dengan memanipulasi data. Nah, lalu balik lagi ke pertanyaan di awal. Apakah investor, apakah venture capital itu tahu atau memang lugu dan nggak tahu gitu? Baru sekarang mereka dalam tanda kutip berkoar-koar merasa ditipu. Lu bisa cari informasinya di Straits Times, ada di Wall Street Asia, di Bloomberg juga ada, di Kata Data juga ada. Di situ angkanya sudah dituliskan dengan lengkap. Gue nggak akan share semuanya di sini, lu bisa baca sendiri. Tapi gue mau mengutip sedikit dari Kata Data nih ya.
Di sini dibilang, kalau laporan investigasi awal itu juga menyebutkan e-fishery hanya memiliki 24.000 mitra pembudidaya ikan. Setara Perikanan ini mengatakan kepada investor jumlahnya lebih dari 400.000. Itu udah manipulasi data pertama. Secara keseluruhan, pembukuan internal menunjukkan kerugian dipertahankan e-fishery sekitar 152 juta US dollar atau selama Januari sampai November 2024. Total aset perusahaan 220 juta US dollar termasuk 63 juta dolar dalam bentuk piutang dan 98 juta US dollar berupa investasi. Manajemen telah menggelembungkan pendapatan hampir 600 juta US dollar dalam 9 bulan per September 2024. Jika benar, maka lebih dari 75% angka yang dilaporkan adalah palsu menurut laporan tersebut. 75% loh. 75% itu kan gede banget ya. Balik lagi, apakah memang venture capitalnya itu lugu atau sebenarnya mereka tahu? Karena kalau ada keanehan, masa sih mereka nggak tahu? Malah ini sudah sampai di audit loh. Ada 2 perusahaan KHP yang mengaudit, tapi mereka pun ketika ditanya sampai sekarang masih tidak memberikan konfirmasi. Lalu kenapa baru keluar-keluarnya sekarang? Nggak dari kemarin-kemarin. Kita coba bermain dengan teori konspirasi ya. Gue coba dengan opsi pertama. Para investor atau venture capitalnya itu memang beneran lugu. Kalau memang beneran lugu, gua sebenarnya nggak terlalu heran kalau beneran lugu ya. Karena kenapa? Banyak, walaupun nggak semua, banyak para pelaku di venture capital itu sebenarnya tuh bukan dari orang dengan background finance, bukan dari investment banking, atau bahkan belum pernah bekerja sama sekali, belum pernah berbisnis sama sekali. Jadi sebenarnya ketika lulus kuliah, S2 juga kelar, dapat gelar master, mereka langsung nyemplung ke sini. Jadi secara bisnis, secara street smart dalam berbisnis, mereka ini belum punya pengalaman. Yang mereka andalkan hanyalah angka-angka yang diberikan kepada mereka dalam bentuk laporan. Padahal situasi di lapangan bisa jadi berbeda banget. Kalau mereka bilang nggak tahu dan merasa tertipu sekarang, bisa jadi opsi yang pertama ini mereka lugu dan akhirnya tertipu. Tapi ini kan bukan kejadian pertama. E-fishery ini bukan kejadian pertama. Ada startup-startup lainnya juga melakukan ini. Masa sih nggak curiga? Nah, kita coba masuk ke opsi yang kedua. Bisa jadi ya, bisa jadi diduga mungkin mereka tahu, tapi memilih diam. Nah, kalau mereka tahu dan memilih diam, kenapa? Alasan pertama, balik lagi, kepentingan valuasi. Jika investor atau visi di awal-awal itu udah ngomong tentang kebobrokan yang ada di e-fishery, valuasi startup ini udah pasti anjlok. Nggak ada lagi yang mau funding, taruh duit di ronde pendanaan berikutnya. Misalnya si venture capital yang naruh duit di seed funding, tahu nih, oh ternyata sebenarnya angkanya nih banyak diutak-atik nih. Ternyata sebenarnya mereka tidak profit. Oh ternyata sebenarnya pakan ikannya tidak sebanyak itu. Nah, kalau mereka udah ngomong dari awal, mereka jujur, ketika mereka mencoba untuk fundraising lagi untuk ke series berikutnya, of course, nggak akan ada yang mau naruh duit. Artinya apa? Mereka rugi gede. Lebih aman menunda keributan sambil mencari cara exit diam-diam. Alasan yang kedua, strategi untuk exit. Cara untuk exit. Investor biasanya berharap startup yang udah gede kayak e-fishery ini bisa IPO atau diakuisisi. Dengan gitu, mereka bisa tuh dapetin keuntungan yang gede banget. Seperti ada yang udah gue jelaskan ya. Naruh 100.000 US dollar bisa dapat keuntungan. Pas mereka exit, mereka bisa pegang 100 juta US dollar. Exit tuh, udah nyayur banget dah itu. Tapi kalau mereka ngomong di awal, ya of course skenario tadi nggak terjadi. Nah, tapi kenapa timingnya baru sekarang? Kenapa timingnya baru di 2024 ini? Sekali lagi ya, ini teori konspirasi ya. Skenario pertama, kemungkinan evaluasi portofolio. Banyak VC sebenarnya saat ini sedang melakukan bersih-bersih. Mereka melakukan evaluasi ulang portofolio karena market global tuh lagi nggak stabil. Nah, startup yang sebenarnya punya cacat, yang sebenarnya ternyata tidak untung, tidak profit, dan angkanya banyak disulap, itu tuh pengen dibersihin dari portofolio investor tersebut.
Lalu skenario berikutnya kemungkinan ada temuan dari pihak luar. Kan tadi katanya kan udah ada yang ngaudit nih dari KAP nih, KAP gede lagi. Sehingga mau nggak mau ini semua harus dipush keluar dengan narasi seperti ini yang masih berhubungan dengan skenario pertama tadi untuk membersihkan. Dan daripada nanti diterusin bisa rugi gede, ya mending gue bersihin sekarang dan gue bisa exit sekarang kalau ada perusahaan atau ada investor lain yang mau masuk, mau ambil alih. Jadi apakah investor atau venture capital yang ini dari awal tahu atau enggak kalau e-fishery ini melakukan sulap angka di laporan keuangan mereka? Biar nanti waktu yang menjawab. Oke, seperti biasa kalau lu ada pertanyaan, lu ada komen, lu ada opini, silakan boleh tulis langsung di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.